Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan, edisi Kamis 24 Januari 2019, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Rapat dengar pendapat adanya pengaduan dari masyarakat terkait tidak tersalurnya kewajiban perusahaan sawit memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat kurang lebih 20% dari total luas areal perkebunan perusahaan. DPRD Seruyan menggelar RDP bersama perusahaan sawit dan masyarakat dalam rangka membahas hak masyarakat sesuai instruksi gubernur yang telah dibuat, di mana dalam instruksi tersebut, gubernur meminta perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah agar memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat sebanyak 20% dari luasan lahan yang dikelola oleh perusahaan. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Seruyan. Setelah rapat selesai, Haji Nur Hasan mengatakan, perusahaan yang ada di Kecamatan Hanau bersedia memberikan dan memfasilitasi masyarakat setempat sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Di antaranya tadi karena perusahaan PT BES ini kan berada di Kecamatan Hanau ya, sedangkan yang ikut rapat dengar pendapat tadi dari 4 desa, di antaranya Desa Bahaur, Desa Paring Raya, Desa Tanjung Hanau, Desa Parang Batang. Jadi kesimpulan tadi bahwa perusahaan bersedia memberikan plasma terhadap 4 desa tersebut berjumlah sekitar 1.475 hektar. Nah, di antaranya dibagi kepada 4 desa yang sudah ada koperasinya tadi. Dan mudah-mudahan sesuai dengan edaran surat dari gubernur Oktober nanti, mudah-mudahan dari perusahaan bisa merealisasikan plasma dari 4 desa tersebut. Apakah nanti lahan itu bisa melaksanakan atau mengambil lahan yang ada atau lahan, cuma saya dengar di lahan yang berada di Wanasawit 3 sekitar 7.000 hektar itu sebagian besar untuk plasma tadi, dari 4 desa. Jadi tadi kan memang ada rekomendasi kami juga dari 3 rekomendasi tadi. Yang pertama tadi memang untuk plasma itu ditekankan kepada perusahaan dan mereka menyanggupi hal tersebut. Haji Nur Hasan mengharapkan agar perusahaan segera merealisasikan apa yang sudah mereka setujui, serta ia juga meminta kepada perusahaan agar memperbaiki jalan di sekitar desa di wilayah kerjanya dengan tujuan mempercepat dan memudahkan akses masyarakat. Dengan adanya instruksi dari Gubernur Kalimantan Tengah ini, diharapkan nantinya akan lebih menambah penghasilan dari masyarakat dari penjualan buah sawit. Tim Liputan Seruyan TV. Adanya tuntutan hak dari masyarakat yang tidak dipenuhi oleh perusahaan, DPRD Kabupaten Seruyan menggelar RDP dengan PT Wanasawit Subur Lestari II. Rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Seruyan membahas terkait permasalahan PT Wanasawit Subur Lestari II yang tidak memenuhi hak terhadap masyarakat untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat kurang lebih 20% dari total luas kebun perusahaan. Bupati Seruyan Yul Haidir yang ikut hadir dalam RDP tersebut mengatakan, berdasarkan hasil rapat, pihak perusahaan bersedia memenuhi kewajibannya yang selama ini menjadi hak masyarakat Kecamatan Danau Sembulu dan Kecamatan Hanau. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas masalah plasma untuk 2 kecamatannya, Kecamatan Danau Sembulu dan Kecamatan Hanau, yang menjadi kewajiban pihak perusahaan perkebunan dalam hal ini adalah PT Wanasawit Subur Lestari. Nah, alhamdulillah tadi perusahaan sudah menyanggupin bahwa mereka akan menyiapkan 2% dari lahannya untuk plasma masyarakat. Nah, tadi masalah tenaga kerja juga akan diprioritaskan putra-putri kita yang terakses langsung jadi ring 1 perkebunan agar diterima bekerja. Diprioritaskan, diutamakan. Kemudian jalan juga dari desa ke perkebunan dibuat jalan yang bagus. Nah, artinya bisa dilewati dengan baik agar masyarakat bisa bekerja melalui jalan tersebut. Dengan demikian maka roda ekonomi akan meningkat dengan sendirinya. Yul Haidir berharap kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali di kemudian hari.
Apalagi persoalan hak masyarakat yang sudah tertuang dalam SK Gubernur Kalimantan Tengah, maka harus segera direalisasikan, terkecuali tidak ada aturan yang mengharuskan. Tim Liputan Seruyan TV. Kemunculan dan keluarnya fenomena aneh di tengah aliran Sungai Seruyan membuat masyarakat gelisah dan ketakutan, terutama yang bermukim di Sungai Mitak, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Video amatir yang sempat tersebar di media sosial ini banyak ditanggapi para netizen dengan berbagai macam pandangan karena merupakan suatu fenomena aneh dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, daerah aliran Sungai Seruyan setelah kejadian fenomena aneh beberapa waktu lalu, kondisinya saat ini seperti tidak terjadi masalah apapun. Terlihat secara jelas, kondisi air yang berada di aliran sungai tersebut seperti aliran sungai biasanya. Aliran sungai tersebut sampai saat ini masih dimanfaatkan masyarakat yang ingin bepergian ke suatu desa atau kecamatan lainnya yang tidak bisa ditempuh melalui akses jalan darat. Tim Liputan Seruyan TV. Fenomena aneh yang sempat menghebohkan masyarakat Kabupaten Seruyan melalui media sosial ternyata sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kemunculan fenomena di aliran Sungai Seruyan yang menurut masyarakat aneh ternyata sudah sering terjadi. Hanya saja kemunculan fenomena ini kembali terlihat setelah setahun yang lalu. Ketua RT Sungai Mitak Abdul Ghafur yang menyaksikan secara langsung kejadian tersebut mengatakan, fenomena aneh ini terakhir terlihat pada tahun 2018 silam, dan pada hari Sabtu dan Senin kemarin kejadian terulang kembali, di mana warga Sungai Mitak sempat heboh dan takut melihat kejadian tersebut. Kemarin Pak, pengen melihat secara langsung kah? Iya, melihat Di mana kejadiannya kemarin Pak? di laut sungai Sungai ini Pak. Mitak nih. Kayak apa kejadian itu Pak? Boleh lah pengen kisahkan. Waktunya tuh pertama tuh timbul benik dulu, Oke. langsung banyu tuh naik ke atas, langsung timbul kiapak timbul. Kejadian ini nih hanyar ini jaka atau sudah sering kali ya Pak? Sering bang, Sering cuma lah. setahun yang lalu Setahun yang lalu. biasa timbul. Berarti tahun ini yang timbul lagi lah. Cuma bendanya kada tahu kita apa itu nah. Kalau dulu pernah juga dengar biasa timbul, tapi orang sudah kedidali yang bahwa itu gajah mina aja. Tahu tuh juga kada tahu bang. Gajah anu juga lah. Gajah Mina itu sejenis apa, Pak? Ada tahu juga kita nang kisah uang juga. Kisah dulu. Sementara, salah seorang warga Andre yang sering mandi di aliran sungai tersebut mengatakan, setelah kejadian dan kemunculan fenomena aneh tersebut, ia bersama temannya tidak berani lagi untuk bermain di sekitaran sungai. Setelah kejadian kayak ini kayak apa Ding lagi? Masih ke mandian atau kayak apa nih? Masih ya. Jarang-jarang dia Jarang-jarang. Kenapa jadi jarang-jarang? Takutan kah atau apa? takutan juga. Takutan juga lah. Ini sebagai yang melihat langsung nih lah. Warga setempat mengharapkan pemerintah daerah untuk segera melakukan tindakan dan penelitian terhadap kemunculan fenomena aneh di Sungai Mitak. Apabila belum jelas asal-usul kejadian tersebut, maka masyarakat akan tetap merasa resah dan takut. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan mengingatkan kepada para peserta dan tim Pilpres maupun Pileg untuk memasang APK sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Adanya pemasangan alat peraga kampanye para peserta Pilpres dan Pileg yang dipasang menyalahi dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti dipasang di fasilitas umum harus segera dipindahkan ke tempat lain. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Julius Setiawan menghimbau, untuk pemasangan APK masing-masing peserta harus sesuai dengan mekanisme dan aturan sesuai PKPU Juknis 10-96 dan diatur pula dalam SK Bupati Seruyan nomor 188.145. APK itu ada mekanisme tersendiri ya, dan sudah diatur dalam PKPU Juknis 1096 ya, bahwa di situ menegaskan
apabila untuk pemasangan APK itu jangan sampai di lokasi-lokasi yang dilarang. Salah satunya yakni ya di tempat-tempat kayak pohon atau fasilitas umum lainnya. Ya, sudah diatur juga dengan SK Bupati nomor 188.45 itu ya tentang lokasi-lokasi yang dilarang dan yang dibolehkan. Ya, saya perlu mengingatkan kembali bahwa jalan protokol Jalan Ahmad Yani ya di Kuala Pembuang ini harus steril dari APK. Kemudian areal perkantoran, rumah ibadah, ya, lembaga-lembaga pendidikan, kemudian fasilitas umum yang milik pemerintah lainnya itu lokasi yang dilarang untuk dipasang APK. Ya. Nah, terkait untuk pemasangan APK lainnya, ya, yang sekarang ada di beberapa tempat yang terlarang, kami menghimbau untuk segera parpol tersebut untuk menertibkannya sendiri sebelum ya kita melakukan penertiban. Julius Setiawan berharap apabila ada APK yang dipasang tidak sesuai mekanisme, maka harus segera dipindahkan sebelum dilakukan penindakan-penindakan yang nantinya akan merugikan para peserta sendiri. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar musrenbang dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Seruyan. Kegiatan musrenbang tersebut dihadiri tenaga ahli dari kementerian, anggota DPRD Seruyan, SKPD, FKPD, Sekretaris Daerah, asisten, staf ahli, camat se-Kabupaten Seruyan, Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Seruyan, para tokoh, serta tamu undangan lainnya. Sambutan tertulis Bupati Seruyan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Seruyan Haji Iswanti dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan musrenbang tersebut menyampaikan pelaksanaan musrenbang RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018 sampai 2023 ini bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan. Haji Iswanti menambahkan, adapun visi Kabupaten Seruyan tahun 2018 sampai 2023 yaitu memajukan Kabupaten Seruyan sehat, sejahtera, elok, harmonis, aman, dan tentram. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.